Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan share pemahaman tentang topik 1 Merdeka Belajar. Pada modul topik 1 Merdeka Belajar ada 5 poin. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik yang mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik rekan-rekan semuanya, pada poin 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya pada poin keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Baik, sekarang pada poin 2 yaitu mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem among. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutburi handayani. Dan yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Baik rekan-rekan semuanya, sekarang pada poin ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Dan yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas Trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Trikon itu yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Baik, poin selanjutnya yaitu poin yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama adalah budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Selanjutnya yang kedua adalah budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk
di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Baik rekan-rekan semuanya, kita beralih ke poin yang kelima pada modul topik Merdeka Belajar. Pada poin kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Selanjutnya yang kedua yaitu perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Baik rekan-rekan semuanya, demikian aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa rekan-rekan lakukan? Jika rekan-rekan berkenan, silakan mengisi umpan balik dengan link sebagai berikut. Atau rekan-rekan bisa mengisi di kolom komentar dengan pertanyaan sebagai berikut. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir ... Kemudian ternyata ... Nah, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah ... Nah, rekan-rekan bisa mengisinya atau langsung saja klik link di kolom deskripsi ya. Mari kita dukung bersama transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.